Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan webinar Masterclass Hazanah Hutan hari ini yang bertajuk Rencana Pemulihan Pasca Bencana Para Petani Kopi Gayo. Bersama saya Purana Putra Gultom selaku moderator dari sesi kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai sesi Masterclass pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan agenda dan juga peraturan dari webinar kita pada hari ini. Untuk agenda, setelah pembukaan ini akan ada pretest, kemudian ada paparan dari Bang Riki Pasyabarus selaku Sustainable Coffee Project Lead. Setelah paparan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, akan ada kuis dan juga nanti akan ada penutup di akhir. Oke, next. Untuk aturan dari kegiatan webinar kita pada hari ini, yang pertama disclaimer untuk teman-teman semua, sesi ini direkam dan akan diunggah kembali di YouTube WRI Indonesia. Mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali nanti jika diminta oleh moderator untuk menyalakan mikrofon. Untuk pertanyaan selama acara berlangsung, silakan untuk dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat pada Zoom. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke sesi paparan, akan ada pretest dulu. Terdiri dari 5 soal. Untuk partisipan, sebentar sedang loading untuk pretestnya. Untuk partisipan nanti dapat scan QR code yang tertera pada layar atau bisa buka atau akses mentimeter.com di browser. Kemudian masukkan kode 47047170. Oke. Bisa untuk scan QR code yang ada di layar. Kemudian atau bisa untuk masukin kodenya yang 47047170. Baru satu yang join, kita tunggu dulu ya. Mungkin yang lain masih bersiap. Sebentar. Masih ada yang mau join dulu, kita tunggu. Oke, 5 yang join. Mungkin bisa kita mulai ya. Nah, Desa Baleredolong dan Wak Pondok Sayur terletak di Kabupaten. Ya, ini lokasi petani kopi gayo binaan dari proyek kita. Tadi ada yang 5, ada 5 yang join, masih 2 pertanyaan. Kedua desa ini penghasil kopi gayo ya teman-teman. Mungkin bisa, kalau nggak tahu bisa ditebak dulu nih, kira-kira. Oke, selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk dampak langsung dari bencana longsor yang dialami petani kopi gayo adalah, ini dampak langsung yang dirasakan oleh petani. Tuh, bisa next. Apa tagline dari pemulihan pasca bencana dari inisiatif Sustainable Coffee Gayo? Mungkin kalau yang merhatiin judul tajuk webinarnya bisa langsung tahu. Yang termasuk dalam upaya pemulihan pasca bencana inisiatif Sustainable Gayo Coffee adalah kecuali. Ini kecuali nih. Mungkin kalau ada yang lihat sosial media postnya atau buka di website WRI itu ada di penjabarannya apa aja sih yang termasuk dalam pemulihan pasca bencana. Ini kecuali ya teman-teman ya. Oh, ini yang terakhir. Apa fungsi pohon kayu pada kebun kopi? Karena
kita ngomongin tanaman kopi pasti nggak cuma ngomongin kopinya, tapi ada ada tanaman lain sekitarnya sebagai pelindung, tanaman naungan. Nah, ini pohon kayu, spesifik pohon kayu di kebun kopi. Oke, mungkin boleh next. Baik, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah mengerjakan pretest. Mungkin untuk memberikan sedikit gambaran tentang sesi masterclass pada hari ini, kopi Gayo itu termasuk kopi dalam kategori specialty, kopi berkualitas tinggi. Jadi yang membedakan kopi Gayo dengan kopi lain adalah kualitas rasa dan juga aromanya yang unik. Nah, tapi krisis iklim sendiri sudah menjadi tantangan terhadap keberlangsungan komoditas kopi, termasuk kopi Gayo. Jadi perubahan pola hujan, frekuensi cuaca ekstrim, dan juga degradasi lingkungan memperbesar kerentanan komunitas petani. Untuk itu, sedikit background dari proyek ini. Jadi proyek ini adalah kerjasama WRI Indonesia dan HSBC Indonesia melalui inisiatif Sustainable Gayo Coffee berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan petani kopi Gayo melalui peningkatan produktivitas dan juga yang sejalan dengan praktik berkelanjutan. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui bersama, di akhir 2025 lalu terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera. Salah satu yang terdampak langsung itu adalah komunitas petani kopi Gayo di Desa Baleredelong dan juga Wak Pondok Sayur, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Nah, dari dampak krisis iklim kemudian dikombinasikan dengan dampak bencana menjadi sebuah efek berantai yang mengancam keberlangsungan produksi kopi dan mata pencarian petani lokal. Untuk itu, kami mau mengundang Bang Riki Barus selaku Sustainable Coffee Project Lead untuk membagikan pengalaman dalam kondisi bencana banjir dan tanah longsor, serta rencana pemulihan pasca bencana pada petani kopi Gayo. Untuk Bang Riki, kami persilahkan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita ini berkaitan dengan materi tentang rencana pemulihan pasca bencana para petani Gayo dengan hashtag bangkit berkelanjutan. Lanjut. Ya, pada kegiatan kita ini pada tahun 2025 khususnya di Project Sustainable Kopi Gayo ada 4 pendekatan ya yang intervensi yang kita lakukan. Yang pertama itu peningkatan kapasitas petani dan pemantauan melalui implementasi GAP. Nah, tujuannya apa? Karena produktivitas kopi di Gayo ini terkhusus di Banda Mde itu masih belum belum tinggi ya, masih sekitar 650 sampai dengan 750 kilogram per hektar berdasarkan data yang kita peroleh. Nah, harapannya dengan dilakukan GAP ini bisa meningkat sekitar 850 sampai dengan 1250 kilogram per hektar. Nah, terus yang kedua itu intervensi kita adalah pelatihan dan pendampingan pengolahan pasca panen. Nah, diharapkan dari proses kegiatan ini bertujuan untuk melatih petani agar menghasilkan kopi specialty yang berkualitas. Kopi specialty ini apa? Kopi yang bernilai bernilai untuk kontes. Nah, terus yang ketiga adalah intervensi pasar dan jejaring bisnis. Di mana kegiatan kita ini bertujuan agar kopi yang dihasilkan petani tadi dapat bisa diterima oleh pasar dan juga akan terjadi transaksi penjualan. Nah, jadi kita akan mempertemukan antara si buyer dengan si petani ya. Seperti dan di sini akan terjadi mekanisme transaksi jual beli yang meningkatkan pendapatan dari si petani itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah studi kelayakan untuk pengembangan energi terbarukan dari limbah kopi. Nah, di sini kita melihat di Benar Meriah limbah kopi dari kulit gabah kopi itu cukup bermasalah ya. Nah, jadi kita bagaimana memanfaatkan gabah kopi ini yang kita bilang sebagai limbah kopi ini untuk menjadi energi terbarukan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh petani dan juga mempunyai nilai jual seperti itu. Lanjutkan, silakan, Mbak. Lanjut. Nah, kemarin di sekitar akhir dari 2025 di
Sumatera Utara mengalami bencana hidrometeorologi ya, yang salah satunya juga lokasi kebetulan lokasi kita di Aceh, tepatnya di Benar Meriah itu menjadi terkena dampak tersebut, di mana ini eh, cukup cukup ini ya, cukup memprihatinkan. Ya, kita lihat dari dampak dari bencana alam ini saat menghambat mobilitas masyarakat, mempersulit petani menjangkau kebun, di mana banyak akses-akses yang untuk ke kebun itu putus ya. Nanti bisa kita kita lihat. Terus menghambat petani mengangkut hasil panen dan mengakses pasar. Ini benar sekali karena ada beberapa titik lokasi itu titik lokasi yang putus jembatannya dikarenakan akibat dari banjir bandang dan longsor. Terus menghambat bantuan untuk menjangkau masyarakat. Nah, pada saat kejadian sekitar 1 hari sampai dengan seminggu itu kondisi benar-benar yang cukup memperhatikan jalan kondisi jalan putus dan bantuan itu bisa diakses hanya melalui jalur udara. Lanjut. Nah, eh selama ini kita kan ini ya selalu mengejar terkait dengan produktivitas ya, produktivitas. Tapi kita menyampingkan ada satu dampak yang nyata itu adalah dengan menyampingkan kondisi krisis iklim sekarang. Nah, itu ditandai dengan apa? Karena ketidakkestabilan itu dari sisi panen. Panen yang dalam hal ini sudah mulai sekarang tidak menentu bulannya. Nah, seperti itu yang terjadi dirasakan para petani di lapangan. Dan juga hujan itu yang biasanya di Oktober, di awal Oktober, di awal September itu sudah mulai hujan dan ini akan bergeser. Ini kenapa? Ini disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Lanjut. Ya, berdasarkan kemarin itu hasil asesmen yang kita lakukan ya di bulan Desember di Balai Redelong dan Wak Pondok Sayur itu kurang lebih kita sebenarnya secara in total, secara keseluruhan di dua desa tersebut kita ada sekitar 450 petani pendamping, tetapi yang berdampak terhadap bencana hidrometeorologi ini ada 99 orang petani ya dengan luasan lahan sekitar 12,78 hektar. Nah, kenapa 99 ini dari secara persentase cukup besar? Nah, jadi mohon dipahami juga kepada rekan-rekan sekalian di sini bahwasan dari 99 itu tidak keseluruhan kebunnya mengalami kerusakan. Nah, tidak keseluruhan, tapi dia hanya ada yang 0,2 rantai, ada 0,4 rantai, tetapi kalau kita identifikasi itu semua sekitar 99 orang. Nah, akibat dari dampak dampak ini yang dengan terjadinya kerusakan lahan kebun cukup berisiko ya kepada menimbulkan dampak kepada petani ya menghilangnya sumber mata pencarian mereka, artinya berkurang sumber mata pencarian mereka. Terus dan hal ini juga merembet ke risiko-risiko lainnya yang dihadapi oleh petani kita di Gayo. Lanjut. Nah, ini kemarin terkhusus untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi di Meriah ini ada sekitar 7 kecamatan ya, 7 kecamatan yang terdampak secara langsung, 7 kecamatan yang terdampak secara langsung, dan ini cukup cukup memprihatinkan, di mana kondisi akses jalan yang putus, tidak adanya tidak bisa transportasi menuju lokasi, dan ini juga terkhusus misalnya untuk ke Bener Meriah itu di kilometer 62 atau di Inang-Inang itu jembatan besarnya putus sehingga akses untuk menuju lokasi Bener Meriah cukup perlu effort ya, perlu perlu tenaga lah untuk bisa mencapai kondisi ke Bener Meriah. Lanjut. Ya, rekan-rekan sekalian, ini berdasarkan dari hasil asesmen kita ya, hasil asesmen kita yang dilakukan di khususnya di lokasi lokasi intervensi kita di Balai Delong dan Wak Pondok Sayur. Eh, dari dampak tersebut kita mengategorikan ke dalam tiga ya, berisiko besar, besar,
sedang, dan kecil. Di mana besar ini hampir kita pastikan lahannya itu terbawa oleh longsor dan banjir. Jadi hanya tinggal topsoil yang berupa batu, cuman bebatuan dan sulit sekali untuk dilakukan pemulihan kembali, dan lapisan tanah topsoil memang hilang sama sekali dan tidak cukup tidak mungkin lah untuk dilakukan perbaikan. Nah, terus yang kedua itu adalah sedang. Nah, sedang itu di mana kebun-kebun yang dengan kondisi kelerengan yang agak agak curam sekitar 45% itu mengalami longsor, tetapi masih bisa kita lakukan perbaikan ya. Nah, terus kerusakan kecil, kebanyakan dari kebun-kebun petani ini eh, tergenang oleh banjir, tergenang oleh banjir dan hampir rata itu kebanyakan permukaan tanahnya menjadi lebih tinggi ya, karena adanya penumpukan-penumpukan lumpur tadi yang disebutkan dari lumpur, tapi masih bisa difungsikan. Dan sekarang juga teman-teman di Balai Relon dan Pondok Sayur masih beraktivitas seperti biasa ke kebun, melakukan berbagai aktivitas mulai dari itu yang saat ini apa ya, lagi pada saat pemanenan, teman-teman lagi lakukan pemanenan, jadi masih bisa beraktivitas. Nah, terus yang gambar keempat ini, rekan-rekan sekalian, ada berapa titik lokasi itu yang tidak bisa dijangkau. Artinya jalan menuju ke lokasi kebun mereka itu putus. Nah, ini yang cukup cukup merepotkan sekali, cukup merepotkan karena jalan ke lokasi kebun mereka putus, jadi teman-teman di lapangan itu tidak bisa beraktivitas sama sekali ya. Agak sulit lah, agak sulit. Lanjut. Ya, ini sebelum kita melakukan intervensi program ya, kita memberikan semacam kampanye edukasi kepada masyarakat dengan hashtag bangkit berkelanjutan, yang memberikan informasi bahwasannya inisiatif dari Proyek Gayo ini bagi petani yang berdampak cukup cukup peduli ya, cukup peduli. Jadi kita selalu mengkampanyekannya di sosial sosial media post kita. Nah, dalam di kegiatan bakti berkelanjutan kita tidak hanya melakukan pendekatan intervensi yang secara jangka pendek, tetapi kita melakukan juga intervensi yang jangka panjang. Artinya apa? Jangka pendek ya, kita melakukan restorasi, perbaikan kebun, menanam kembali, itu tetap kita lakukan. Tetapi kita jangan lupa bahwasanya perlu perbaikan jangka panjang ya. Nah, dari dampak daripada banjir ini, itu berdampak nyata terkait dengan apa ya, masalah perekonomian dari masyarakat, dari kesejahteraan masyarakat. Jadi sehingga kita perlu memperhatikan itu, memperhatikan hal tersebut, dan juga eh, perlulah melakukan mitigasi terhadap bencana lingkungan yang terjadi. Lanjut. Ya, kegiatan pemulihan pasca bencana berfokus pada pemulihan fungsi lahan kebun dan keberlanjutan petani ya, yang dimana kita ada tiga kegiatan ya. Pertama itu pembersihan lahan dan dempet kebun yang terdampak longsor untuk melengkapi akses dan kesiapan lahan. Nah, di kegiatan ini artinya tadi ada 99 pekebun itu yang kebun yang mengalami kerusakan itu kita kita lakukan perbaikan ya, tapi perbaikan ini kita lakukan secara partisipatif ya, metodenya secara partisipatif, metode restorasi secara partisipatif, artinya kegiatan dilakukan oleh penuh oleh masyarakat, tetapi kita hanya mengontrol, memonitoring mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, terus yang berikutnya adalah penyediaan dan penanaman bibit pohon kayu. Nah, ini pasti ya kita lakukan, kita dengan memilih bibit-bibit yang unggul terhadap ekosistemnya nanti, terhadap ekosistem yang terjadi. Nah, bibit-bibit yang kita unggul seperti kita ketahuin ya, misalnya sebagai contoh tuh gayo gayo super ya, gayo 3 atau ateng super. Nah, itu kenapa kita memilih bibit tersebut? Karena bibit ini yang
bisa bertahan terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Dan juga kita melakukan pemilihan untuk bibit tanaman pohon kayu yang bisa mengatur tata kelola dari fungsi air. Nah, di mana pada saat nanti dia kekeringan, makanya akar dari pohon tersebut akan mengeluarkan air. Tetapi pada saat musim hujan dia akan menyimpan air sehingga ekosistem air tadi terjaga. Terus, nah yang ketiga itu penanaman kembali tanaman kopi. Nah ini kita lakukan dengan metode tadi saya sampaikan metode restorasi, tapi dengan pola partisipatif ya. Jadi kegiatannya dilakukan karena kan masyarakat yang paham titik-titik lokasi di mana yang perlu diganti atau dilakukan perbaikan. Tetapi juga terkadang kala, misalnya contoh yang mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat ketika kita kasih bibit, dia mangka akan kesulitan melakukan penanamannya. Itu kita pahami, tetapi kita sampaikan ke teman-teman petani bahwasannya eh, kalau ada kopi kopi dari teman petani yang sudah berumur 15 atau sampai dengan 20 tahun itu bisa dilakukan replanting dengan bibit kopi yang kita sediakan. Nah, jadi seperti itu pendekatannya ya. Jadi kalau emang dia mengalami kerusakan berat dan tanahnya tidak bisa ditanami kembali kopi, dia bisa melakukan replanting terhadap tanaman-tanaman kopi yang sudah tua. Lanjut. Ya. Nah, terkhusus pada tahun 2026 ini, dengan hashtag kita bangkit berkelanjutan, inisiatif Sustainable Kopi Gayo Kopi akan melanjutkan intervensi jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan produksi kopi Gayo dengan menjadikan penggunaan pasca bencana sebagai pondasi awal. Tadi seperti saya bilang di awal, di slide sebelumnya, selain pendekatan kita itu kita tidak hanya melihat secara jangka pendek ya, tapi jangka jangka panjang perlu kita juga perhatikan. Ini yang menjadi titik fokus kita. Nah, yang pertama itu penerapan pertanian berkelanjutan atau dengan istilah GHP untuk meningkatkan produktivitas kopi. Nah, eh, banyak kebun yang terdampak tadi kurang lebih ada 99 petani dengan luasan sekitar 27, sekian hektar. Itu kita akan lakukan pemulihan kembali eh, dan melakukan penanaman dengan eh, bibit dari yang kita fasilitasi bersama dengan teman-teman petani untuk melakukan secara partisipatif. Terus yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas petani terkait praktik pertanian berkelanjutan melalui pelatihan seperti GAP dan Sustainable Coffee Farming. Nah, eh, selain dari 990 petani tadi kan kita masih ada sekitar 300-an sekian petani ya. Nah, diharapkan nanti em, dari 450 petani semua kita ini akan melakukan GAP, akan melakukan praktek GAP bersama-sama dengan metode sekolah lapang yang dilakukan di Demplot. Nah, kita ada sediakan Demplot. Demplot ini adalah tempat tempat untuk kita belajar bersama-sama dengan petani untuk memperhatikan perubahan apa yang terjadi terkait dengan materi GAP yang dilakukan. Nah, seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi sebelum sebelum mereka mengimplementasikannya di kebun, mereka eh, berpraktek bersimulasi bersama di Demplot yang sudah kita sediakan. Nah, kita sudah ada Demplot ya sekitar yang sudah kita sediakan, yang sudah kita buat itu sekitar 2 rantai dengan kurang lebih 400 sorry dua 200 200 batang tanaman ya 200 batang tanaman tetapi dengan 4 rantai dengan sistem pagar dari 200 kita bisa tingkatkan menjadi 400 batang tanaman kopi dengan sistem metode tanaman pagar ya yang kita kembangkan. Nah, terus kita melakukan juga pelatihan agroforestry kopi bagi petani ya. Tadi seperti disampaikan bahwasanya di Balai Redelong dan Mak Pondok Sayur itu ada kawasan ada kawasan hutannya. Di dalam kawasan hutan ini kita melakukan perlakuan khusus untuk pertanian kopinya dengan menerapkan pola agroforestry. Jadi agroforestry ini kurang lebih mengkombinasikan tanaman kopi dengan tanaman kehutanan seperti itu dengan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada saat itu yang diterbitkan. Jadi kita harus mengacu kepada peraturan tersebut. Lanjut. Ya, terus pendekatan kedua adalah peningkatan pengolahan pasca panen dan penguatan nilai tambah produk ya. Nah,
selain tadi GAP untuk meningkatkan produktivitas, terus kita melangkah lagi adalah peningkatan pengolahan pasca panen. Nah, dari kebun kopi yang dihasilkan tadi dipanen akan diolah. Nah, di sini perlu sekali kita lakukan pendampingan kepada petani kita di Balai Redaung dan Pondok Sayur, karena dengan harapan selain dari kebunnya itu sudah bagus, di prosesnya juga bagus dengan bisa menghasilkan kopi berkualitas kontes atau kopi specialty ya. Nah, jadi dengan bersama-sama dengan petani kita melakukan pendampingan bagaimana mereka bisa menciptakan kopi yang berproses specialty. Nah, terus kita melakukan pendampingan bagi komunitas petani dalam mengembangkan model bisnis. Nah, ini pasti ya, teman-teman sekalian. Nah, dari kopi spesialty tadi yang dihasilkan yang melalui proses oleh petani tadi, kita akan melakukan pendampingan kepada petani supaya mereka bisa melakukan akses pasar. Nah, melakukan akses pasar. Nah, di sini di kelompok yang kita bentuk ini kita sudah ada namanya QC, Quality Control. Nah, Quality Control setiap kopi yang dilakukan dari hasil proses petani tadi, baik dari dia proses natural, honey, full wash dan when itu tetap ada quality controlnya yang kita pilih salah satu orang yang memang benar-benar sudah top lah, sudah bagus untuk melakukan proses kopi ini. Nah, alhamdulillah sekali rekan-rekan sekalian, sebagai informasi juga bahwasannya kopi dari petani Balai Daun Pondok Sayur ini sudah dikirim ke Jepang. Artinya sudah diterima pasar Jepang. Nah, kemarin itu kita sudah ada 950 kilogram yang sudah diterima oleh teman-teman di Jepang ya. Dan kita ketahui bersama bahwasannya kopi untuk masuk ke Jepang ini cukup sulit. Dan alhamdulillah kopi dari kita itu sudah bisa menembus pasar Jepang. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah peningkatan ketahanan atau resiliensi ekonomi keluarga petani kopi. Nah, ini kemarin rekan-rekan sekalian, waktu pertama kali saya masuk di Gayo itu saya melihat kondisi di mana banyak hampir keseluruhan masyarakat di Gayo dalam hal ini Benar Meriah itu berperilaku konsumtif. Jadi artinya ketika ada ketika kopi ada uang, panen kopi uang banyak, beli yang tidak menjadi kebutuhan. Tetapi ketika kopi itu tidak ada, maka akan kembali lagi berhutang atau kembali lagi menjuali barang-barangnya. Nah, itu dia yang kita 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 melihat, oh, ternyata di teman-teman di Benar Meriah ini hampir keseluruhan berperilaku konsumtif. Nah, jadi bagaimana titik masuknya itu kita mulai dari keluarga, kita akan mengajarkan terkait dengan keuangan, bagaimana cara berhemat, terus memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang utama itu yang lebih penting aja. Kita mulai melakukan pendekatannya ke keluarga dulu, baru nanti ke skala besarnya. Terus yang berikutnya adalah fasilitasi keterlibatan petani dalam beberapa kegiatan promosi, lokal karya dan acara terkait. Pasti ya rekan-rekan sekalian ya, kita di teman-teman petani juga melakukan kegiatan promosi, banyak melakukan kegiatan promosi yang tujuannya untuk mempromosikan kopi yang mereka hasilkan. Nah, salah satu yang juga sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan penguatan kepada petani-petani muda. Nah, kan kalau kita lihat petani muda ini tidak mempunyai kebiasaan untuk melakukan bertani di kebun mereka ya, bertani kopi di kebun mereka. Nah, jadi mereka terpengaruh besar dengan adanya gadget zaman sekarang. Nah, jadi teman-teman petani muda ini kita latih, kita lakukan dampingan untuk melek kepada sosial media. Jadi mereka mempromosikan kopi dari Balero Dalong dan Mak Pondok Sayur ini di sosial media dan juga alhamdulillah sekarang sudah ada toko online-nya ya di TikTok dan di apa satu lagi itu. Ada dua toko online tuh di TikTok sama satu lagi di Tokopedia nggak salah saya. Nah, jadi sudah ada dua, dua, dua toko online ya sudah teman-teman buat, teman-teman muda buat. Nah, kegiatan berlanjut yang ketiga itu adalah penguatan nilai tambah produk kopi melalui pemetaan limbah menjadi energi. Nah, juga ini berdasarkan dari hasil asesmen kita bahwasannya limbah kopi dari proses tadi ada menghasilkan limbah kopi ya, baik itu
kulit kopi ari atau kita bisa bilang itu gabah kulit gabah kopi atau juga air proses kopi dari air pencucian kopi dan juga di kebun ada yang namanya limbah dari kulit kulit kopi ceri kopi. Nah, jadi terkhusus pada kegiatan kita ini kita memanfaatkan limbah dari kulit ari kopi atau gabah kopi itu menjadi energi terbarukan. Nah, kita sudah melakukan demonstrasi dan juga sudah menguji coba alat. Nah, limbah dari kulit kopi ini kita jadikan bracket, jadikan bracket dari kulit kopi dan hasilnya cukup menjanjikan ya rekan-rekan sekalian. Dan di mana dari mereka ini setelah kita hitung dari sisi lama waktu pembakaran dia jauh lebih lama dari arang biasa ya, yang mereka dari limbah kopi dan dari kita kemarin juga coba teskan di apa perapian dari sisi pengasapan dia lebih sedikit tidak seperti arang biasa yang dilakukan. Nah, terus yang berikutnya adalah pengembangan model bisnis waste to energy yang berkelanjutan. Nah, harapan ya briket yang sudah dihasilkan tadi ini bisa kita pasarkan. Nah, pada saat ini teman-teman di lapangan sedang melakukan riset pasar ya. Kita melihat potensi-potensi untuk pasar dari briket ini. Walaupun secara cepat kemarin itu sudah kita kita peroleh untuk pasar lokal ya, pasar lokal kan di mana kita ketahui di Banda Mulia ataupun di Aceh secara umum itu kan banyak pedagang sate ya, banyak pedagang sate yang selama ini memanfaatkan arang sebagai bahan bakarnya. Tapi kita coba memfeeding mereka, mengkampanyekan mereka bahwasanya bracket lebih menjanjikan ya dari sisi ketahanan apinya juga dan dari sisi panasnya. Nah, jadi pasar lokal sudah mulai melirik, tinggal lagi produksinya saja rekan-rekan sekalian yang menjadi PR kita bagaimana bisa menghasilkan mereka memenuhi untuk kualitas pasar lokal ini. Selain itu juga pasar luar negeri juga kita mulai melakukan identifikasi untuk melihat dari sisi pasar luar negeri ada nggak Pak pasarnya. Lanjut. Ya, rekan-rekan sekalian, eh, sebagai dari air selat kita ya, di mana harapannya daripada petani di Bener Meriah, khusus di Walerdelong dan Pondok Sayur, di kebun yang terdampak, harapannya kembali bisa ditanam bersama dengan petani kopi Gayo, dengan upaya bangkit berkelanjutan terus dijalankan untuk mewujudkan kopi spesialty yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi krisis iklim. Terima kasih rekan-rekan sekalian, selamat sore. Ini sekedar paparan singkat dari saya. Saya melanjutkan, saya persilakan kembalikan kepada Gultom. Terima kasih Bang Riki sudah membagikan pengalaman dan juga terkait dengan rencana pemulihan pasca bencana Gayo. Saya terakhir kali berkunjung ke Bandara Meriah itu di September 2025, jauh udah 2 bulan sebelum bencana. Dan sampai sekarang masih belum bisa kebayang sih gimana beratnya dampak yang harus dihadapin oleh komunitas petani kopi Gayo dan masyarakat di sana sih. Semoga masyarakat di sana bisa kembali bangkit dan juga usaha untuk mencapai kopi specialty yang berkelanjutan terus bisa dilanjutkan kembali. Oke. Masuk ke sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tapi tadi sepertinya sudah ada pertanyaan nih dari Pak Nurfianto Giar Pangidung ini langsung memborong 4 pertanyaan nih. Mungkin eh, ada 4 pertanyaan, Bang Meriki. Yang pertama, mengingat kopi Arabica Gayo adalah kopi specialty yang sudah terindikasi geografis, bagaimana strategi produksi benih yang sudah dilakukan agar kebutuhan benih tercukupi dan varietasnya tervalidasi? Mungkin bisa dijawab dulu Bang Riki. Ya, terima kasih Gultom, terima kasih. Ini Bang Nurfianto ya. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita sudah pastinya kita sudah tahu ya bahwasanya kopi Gayo ini sudah mendunia ya, sudah mendunia
dan sebagai salah satu joker lah kita bilang joker di mana kopi-kopi dari negara lain tidak akan muncul rasanya ketika tidak akan di-blend oleh kopi Gayo. Nah, menarik sekali terkait dengan pertanyaan dari Bang Nurfianto ya. Eh, nah, terkait dengan produksi benih ya. Jadi kita harapan ya dengan teman-teman petani di Bener Meriah maupun di Aceh Tengah itu kan sekarang ini mereka sudah paham lah ya, paham dalam artian bahwasannya kondisi geografis di Gayo itu berbeda dengan kondisi geografis di daerah lain dan kondisi struktur tanah juga berbeda. Nah, jadi makanya kita kita bersama ini bukan bukan kerjaan BRI saja tetapi bersama dengan teman-teman yang lain dengan para petani lain bahwasannya untuk masuknya bibit baru misal sebagai contoh bibit dengan varietas X lah kita bilangnya untuk masuk ke Gayo itu jadi kita bagaimana mengedukasi petani bahwasanya belum tentu cocok bibit yang sudah ada. Karena Gayo 1, Gayo 2 dan Gayo 3 itu cukup cukup ini ya, cukup bisa beradaptasi ya dengan kondisi lingkungan di Gayo ya. Karena kita tahu bahwasanya dengan adanya varietas baru belum tentu tadi cocok dengan struktur kondisi geografis dan kondisi tanah. Jadi kita tetap menjaga keaslian kemurnian dari bibit kopi gayo tersebut. Nah, bagaimana strategi produksi benih? Bagaimana strategi produksi benih? Nah, di sini kita melakukan edukasi kepada petani ya dengan menyediakan dari kebun benih sendiri. Kebun benih sendiri dalam artian bibit-bibit yang unggul yang diperoleh dari kebun kopi tersebut kan bisa diseleksi ya dengan metode ataupun cara tertentu yang sudah mereka pelajarin baik itu dari pendampingan-pendampingan sebelumnya. Nah, jadi tetap kita buat kebun-kebun benih itu pasti tetap ada kebun benih tetap ada untuk menjaga bagaimana produksi benih tersebut tetap berkesinambungan dan ini juga sudah terbukti ya di beberapa daerah di Bener Meriah terkhususnya ada beberapa titik lokasi kebun benih itu yang yang artinya apa? Artinya ini ini teman-teman sudah mulai sadar nih, teman-teman sudah mulai sadar bagaimana dengan menghasilkan produksi benih sendiri dari kebun benih yang mengetahui asal-usulnya dan kualitasnya. Tetapi untuk benih-benih yang hibrid itu kita tidak sarankan. Karena kan begitu benih yang hibrid ketika nanti akan diturunkan lagi ke benih yang berikutnya kan akan menjadi perubahan gen ya, perubahan gen belum tentu hasilnya bisa sama dengan hasil yang sebelumnya gitu. Nah, turunan itu belum tentu sama dengan hasil yang sebelumnya. Jadi ada perubahan gen. Terus yang kedua itu bagaimana dampak bencana banjir, bandang dan siklon senyap terhadap tingkat erosi tanah, kualitas kesehatan tanah dan tingkat serangan hama penyakit kopi. Nah, ya rekan Bang Novianto ini cukup ini sekali ya. Tapi secara ini kita belum ada penelitian lebih lanjut terkait dengan pertanyaan yang kita disampaikan ini. Tetapi saya coba menjelaskan secara ini ya logika logika yang terjadi di Benar Meriah. Nah, kan kalau misalnya kita lihat dengan adanya kemarin banjir bandang yang terjadi itu kan mempengaruhi banjir bandang dan tanah longsor terjadi itu kan mempengaruhi perubahan struktur tanah ya, banyak eh, tanah-tanah hilang, yang hilang yang kembali ke dalam kondisi awalnya dan ini juga kalau kita lihat dari sisi kesehatan tanahnya kalau misalnya khusus tanah yang hilang nah bagaimana kita mengembalikan artinya kalau mengembalikannya kita harus menimbun kan seperti itu kita harus menimbun nah tetapi kita mempunyai suatu pendekatan pendekatan untuk mengkonservasi atau merehabilitasi lahan-lahan yang terkena dampak sebagai contoh misal tahanan yang masih dalam kondisi apa tadi kerusakan ringan ya. Nah, bagaimana kita memilih tanaman pohon kayu yang akarnya itu bisa menstabilkan kondisi air tanah. Dalam artian gini, pada saat tadi saya sampaikan pada saat dia hujan, maka dia akan menyerap air tanah. Pada saat dia musim panas, dia akan mengeluarkan secara pelan-pelan. Dan terus juga kita memilih tanaman-tanaman yang fungsi akarnya ini bisa mengikat partikel tanah. Sebagai contoh, fikus ya, tanaman fikus atau beringin. Nah, itu kan akarnya tersebut kan
mampu mampu mengikat tanah sehingga bisa mencegah terjadi kurang lebihnya terjadi longsor. Dan juga tanaman bambu. Memang sih tanaman bambu ini memang masih kendala juga, kendala di kita. Jadi karena belum adanya edukasi kepada masyarakat yang lebih lanjut, jadi memang agak kesulitan keterimaan masyarakat. Tapi dari tanaman bambu ini kan mempunyai akar serabut ya. Dia cukup mampu lah misalnya dia ditanam di pinggir sungai untuk mencegah terjadinya erosi atau mencegah terjadinya abrasi tanah ya. Jadi akar dari pohon bambu ini, tapi memang kita masih memang punya kendala karena bambu ini dianggap belum produktif bagi petani kopi di Gayo. Terus yang ketiga, bagaimana kondisi pohon penanggungan pasca bencana serta strategi pemenuhan kebutuhan benih dan penanaman kembali. Nah, seperti tadi ya, nah kan kalau penamungan ini kan ya tadi karena dampaknya tadi adalah tanahnya dengan tanah hilang, kebun kopinya hilang, jadi kan penamungan itu otomatis pasti akan terbawa ya. Nah, jadi di sini eh, Bang Novianta, jadi kita terkhusus untuk penaungan ini kita sarankan itu menggunakan pohon naungan yang cepat untuk bisa tumbuh ya. Dalam artian seperti ini kan teman-teman sudah mengembangkan itu produk PG79 Toro, PG79 ya. Nah, PG79 ini kan cukup cepat tumbuh dan dia cepat besar terus mempunyai ranting apa dahan yang banyak tetapi memang perlu satu PR juga untuk melakukan pemangkasan. Nah, tetapi jangan silap juga selain dari itu juga dahan dari atau apa daun dari pohon naungan ini bisa dari PG79 ini bisa digunakan untuk pakan hewan ternak seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, apa perbedaan daya saing, pangsa pasar, dan strategi marketing antara kopi green bean? Yang apa perbedaan daya saing, pangsa pasar, dan strategi marketing antara kopi green bean dengan kopi terfermentasi, kopi specialty dengan kopi non specialty? Nah, eh, jadi gini, Bang Nufyanta, menarik sekali ya terkait dengan kopi specialty dengan kopi non specialty. Nah, kopi specialty ini adalah kopi yang mempunyai nilai atau yang kita harapkan bisa ikut kontes. Nah, dari sini dari kontes tersebut akan akan dinilai kopi yang berkualitas juara ya. Dan ini akan meningkatkan nilai tambah dari strategi penjualannya. Dari segi ada buyer akan membeli dari kopi specialty ini. Nah, jadi kopi specialty ini memang sedikit berbeda harganya dari kopi yang biasa ya karena dia ada proses yang memerlukan effort di sana untuk menghasilkan kopi specialty. Makanya dia kopi ini agak sedikit berbeda. Tetapi kopi specialty juga tidak biasa dihasilkan secara keseluruhan dari satu hektar kebun. Sebagai contoh, dalam satu hektar kebun paling hanya cuma bisa itu 20%, 10 sampai dengan 20% kopi yang bisa menghasilkan kopi spesialty. Kenapa? Kopi spesialty ini mulai dari kebunnya itu kan kita sudah melakukan proses yang spesial ya. Proses yang pertama itu kita sudah melakukan pemanenannya itu harus benar-benar biji merah, matang merah. Nah, harus benar-benar matang merah. Setelah kita pilih, kita petik yang benar-benar matang merah, kita lakukan timbang, kita pilih. Nah, kalau dia yang mengambang, kita sisihkan. Jadi dari proses awal itu juga sudah dilakukan. Setelah kita melakukan proses di biji, kita melakukan lagi proses di pencucian. Dan itu tergantung juga dari proses apa yang kita ingin. Apakah dia proses honey, wine, ataupun full wash, ataupun natural, itu tergantung ininya. Nah, kalau kopi non specialty, nah ini menarik sekali. Ini kan eh, kopi yang proses kopi yang sudah lama terjadi ya, sudah lama terjadi dan di luar sana juga para buyer juga itu kan
melirik, pasarnya itu juga melirik kopi non specialty. Artinya buyer juga meminta dengan jumlah yang cukup besar ya. Walaupun kopi yang specialty ini kita khusus untuk di lokal, kalaupun ada pasar-pasar luar itu bisa juga, tapi kita belum bisa bila secara ini untuk memenuhi hal tersebut. Tetapi kalau non specialty ini yang bayar-bayar dari luar ini yang mereka cukup cukup intens ya untuk menerima kopi non specialty kita dengan kriteria tertentu yang sudah ada ya. Misalnya kopi dalam kawasan itu pastinya tidak bisa diterima oleh para buyer kan seperti itu. Atau misalnya dari satu buyer menentukan kopi tersebut grade grade 1, grade 2 atau grade 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ada syarat pendekatan-pendekatannya lah yang mereka tentukan. Nah, daya saing saya rasa antara kopi spesialty dengan non spesialty ini tidak punya daya apa ya? Artinya daya saingnya hampir saya rasa kan gini. Spesialty punya pangsa pasar sendiri. Non spesialty punya pangsa pasar sendiri. Jadi artinya cukup cukup ya tidak saling mempengaruhi gitu kalau menurut saya ya. Karena kan masing-masing punya pangsa pasar sendiri, makanya kalau daya saing itu saya rasa antara kopi spesialty dengan non spesialty itu hampir tidak ada ya. Tetapi dari sisi income itu agak sedikit berbeda. Nah, di mana harga spesialty karena tadi dia proses, dia ada nilai ya, ada nilai yang lebih dari kopi tersebut. Oke, Bang Riki. Mungkin itu saja Bang Lutfianta. Terima kasih. Saya kembalikan ke eh Bang Hultom. Bang Riki sebenarnya ada dua pertanyaan, cuman mungkin bisa dijawab secara cepat karena kayaknya ntar kita udah mau buka puasa. Yang pertama, gimana usaha upaya kita untuk mengadvokasi peran negara dalam rehabilitasi pasca bencana ini. Dan yang kedua, kenapa pilihannya waste to energy kita itu briquette, kenapa nggak pupuk atau produk lain? Mungkin bisa dijawab secara general aja, Bang. Ya, ini kan artinya gini, peran negara itu tidak bisa diambil alih oleh semacam lembaga ya. Semacam lembaga artinya apa? Lembaga semacam WRI hanya sebagai pemicu. Tetapi peran utama itu tetap ada di negara. Sebab kita nggak bisa menggantikan hal tersebut. Nggak bisa menggantikan. Jadi negara sebagai pelaku utamanya ya. Kita hanya membuat stimulan-stimulan saja, semacam pilot project saja yang nanti akan dicontoh mereka. Nah, seperti itu. Terus tadi kenapa waste energi kita itu hanya dipilih bracket saja, tidak yang lainnya ya? Ya, jadi gini rekan-rekan sekalian ya, menarik sekali ya terkait dengan waste to energy ya. Nah, kan kita kemarin sempat diskusi dengan salah satu pemimpin di Benar Meriah, Pak Armiadi, Wakil Bupati ya, Wakil Bupati Pak Armiadi. Nah, dia menyampaikan bahwasannya kulit gabah itu menjadi suatu permasalahan besar di Benar Meriah. Nah, bagaimana rekan-rekan bisa bisa menjawab hal tersebut kan? Nah, kita melakukan asesmen. Kita melakukan asesmen bersama dengan konsultan yang terpilih. Kita melakukan asesmen di Benar Meriah itu dari beberapa asesmen itu keluarlah hasil sementara ya. Hasil sementara itu ada bioetanol, ada bracket dan apa ya turunannya POC pupuk organik cair. Nah, setelah kita kita pelajari lebih lanjut dan kita lakukan studi literatur dengan melihat kondisi kesiapan daripada masyarakat, bioetanol Bioetanol ada satu teknologi ketika yang kita introduksikan ke masyarakat akan sulit, bukan nggak mampu, akan sulit karena dia banyak SOP atau standar-standar yang harus dipenuhin ya. Ada standar yang harus dipenuhin dan kemarin itu juga bioetanol kopi itu masih cukup rendah sekitar 73% kadar alkoholnya. Beda dengan pisang yang sudah lumayan tinggi. Nah, itu PR-nya ya, itu PR-nya ketika bioetanol ini kita pilih dan masyarakat agak kesulitan untuk mengoperasionalkan karena banyak SOP yang harus dipenuhi. Nah, jadi terakhir kenapa kita pilih bracket? Karena bahan baku, dari sisi bahan baku kita asesmen itu cukup banyak tersedia di Benar Meriah. Apalagi bahan bakunya tidak beli, cukup dari proses olahan kopi sudah tersedia. Nah, makanya bracket yang kita kita pilih dengan harapan
bahan baku, ketersediaan bahan baku, terus pasar-pasar lokal juga bisa diterima ya. Nah, bagaimana dengan VOC? Nah, VOC ini kita tetap akan melakukan di salah satu materi GAP kita. Jadi VOC ini kita tarik sedikit adalah dengan sebagai materi dari GAP ya. Jadi harapannya petani bisa mampu membuat sendiri gitu. Petani bisa mampu karena kan bahan-bahannya cukup mudah ya. Artinya dari kebun mereka sendiri aja bisa mereka dapat dan mereka mampu menciptakannya. Nah, jadi yang terus dengan pupuk organik cair kita tarik sedikit, kita masukkan di materi GAP. Jadi kita ada dua kemarin tuh Bang Gultom. Hasil asesmen kita Berekat dan bioetanol. Tapi bioetanol karena dia banyak lagi SOP yang harus dipenuhin dan kita melihat dari kesiapan masyarakatnya belum begitu mampu, jadi kita eliminir di bioetanol tersebut, kita larinya ke breket. Mungkin itu Bang Lutang. Oke. Terima kasih Bang Riki untuk penjelasannya. Mungkin masih banyak, kayaknya butuh waktu yang cukup banyak, butuh panjang kita kalau mau mendiskusikan keseluruhan project dan juga intervensinya, terutama setelah sekarang ada integrasi pemulihan pasca bencana. Oke, selanjutnya kita mau ada kuis. Kembali lagi soalnya cuma ada 5, tapi di bedanya sama yang tadi, kali ini kuisnya akan ada hadiah e-wallet senilai Rp50.000. Untuk semua partisipan termasuk karyawan WRI Indonesia boleh untuk ngikutin kuis ini. Oke, tunggu sebentar untuk share screen-nya. Untuk partisipan boleh scan QR code yang ada di layar atau bisa buka mentimeter.com di browsernya. Kemudian masukin kodenya 37407463. Baru 3 yang join. Karena tadi kita udah paparan, sekarang kita ada ujian kopinya nih. Jadi nggak cuman minum kopi, tapi kita ada ujiannya nih kali ini. Sambil menunggu yang lain bersiap. Untuk kuisnya kali ini bukan cuman ngejar benernya aja, tapi juga harus cepat. Jadi yang menang dari kuis ini adalah yang menjawab dengan tepat dan juga cepat. Silahkan untuk di-scan QR code-nya atau bisa ke mentimeter.com. Kemudian kodenya 37407463. Lumayan dapat e-wallet 50.000, bisa untuk beli takjil ini buat buka puasa. Oke, boleh bisa dimulai. Desa Balai Redelong dan Wak Pondok Sayur terletak di kabupaten. Bisa, di mana? Memang nama kopinya Kopi Gayo, tapi kalau untuk kedua desa ini di mana? Pastinya. Pertanyaan kedua. Di bawah ini yang termasuk dampak langsung dari bencana longsor yang dialami petani Kopi Gayo adalah, ayo ini harus cepat dan juga harus tepat ya. Ada klasemennya. Next question. Apa tagline dari pemulihan pasca bencana dari inisiatif Sustainable Gayo Cafe? Ada lanjut terus, ada bangkit berlanjut, ada bangkit berkelanjutan, ada berlanjut bangkit. Ini harusnya gampang sih ya. Yang termasuk dalam upaya pemulihan pasca bencana adalah kecuali. Coba.
Kayaknya kecuali ya tadi yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Apa fungsi pohon kayu pada kebun kopi? Nah, tadi ada urgensinya. Kenapa perlu ada penanaman pohon kayu juga selain kita replanting dari tanaman kopinya sendiri gitu. Oke, selesai untuk kuis kita hari ini. Pemenangnya, ya, selamat untuk Mbak Cynthia. Berhasil memenangkan kuis pada sore hari ini. Nanti dari tim WRI Indonesia akan menghubungi untuk hadiahnya. Oke, selamat Mbak Cynthia. Oke. Kita udah di penghujung sesi kita hari ini. Jadi selain masterclass hari ini, jadi dalam rangka memperingati Hari Hutan Internasional 2026, kita juga mengadakan kompetisi konten Khazanah Hutan. Ada 3 topik yang menjadi topik untuk lomba kompetisi konten. Yang pertama hutan untuk pangan, hutanku sejahtera, dan juga hutan lestari. Pemenang dari kompetisi konten ini akan mendapat THR sebesar Rp500.000, adopsi pohon senilai Rp100.000, dan juga seri buklet berpikir sistem untuk sistem pangan berkelanjutan. Untuk deadline-nya sendiri, kompetisi konten ini dibuka sampai dengan 13 Maret 2026 pukul 23.59. Jadi sampai dengan Jumat ini jam 12 malam gitu. Silakan untuk mendaftar atau bisa di-share kalau ada teman-teman dan rekanan yang tertarik dengan kompetisi konten ini. Selanjutnya, jadi sebelum kita cuti Idul Fitri, sebelum liburan, masih ada satu sesi masterclass lagi. Ada sesi masterclass keempat dengan topik teknologi terkini yang bisa membantu kita menjadi penjaga alam. Di Jumat 13 Maret 2025 di jam yang sama, jam 4 sampai dengan 5 sore. Untuk kompetisi dan sesi masterclass selanjutnya bisa diakses di link yang tertera atau bisa scan QR code yang tertera di layar. Kita sudah sampai di ujung sesi masterclass kita pada hari ini. Semoga petani kopi Gayo perlahan bangkit dari dampak bencana yang terjadi, semakin kuat dan berketahanan dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Terima kasih juga untuk Bang Riki yang sudah membagikan pengalaman dan juga terkait rencana pada sesi hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan karena sudah lewat dari jam 5, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk rekan-rekan partisipan yang menjalankan dan selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih semuanya.